Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan cara menggunakan application gateway sebagai ingress controller di Azure Kubernetes Service. App Gateway Ingress Controller ini juga sering disingkat sebagai AGIC gitu ya, atau AGIC. Dan caranya simple sekali malah gitu ya. Tapi saya perlu jelaskan dulu dengan menggunakan whiteboard ya, supaya rekan-rekan nanti bisa membayangkan sebenarnya apa yang sedang kita lakukan. Oke. Jadi pada prinsipnya ketika kita menggunakan application gateway sebagai ingress controller, maka kita punya AKS gitu ya. Tentunya dengan banyak service di dalamnya. Biasanya kan kita punya ingress controller ya untuk membagi traffic gitu. Jadi di sini ada ingress controller, biasanya misalnya kita pakai Nginx gitu ya untuk membagi beban ini. Terus di depannya untuk tambahan security kita tambahkan WAF gitu ya. Dalam hal ini contohnya ya si app gateway gitu. Jadi traffic kurang lebih jalannya seperti ini gitu. Nah, dengan menggunakan app gateway sebagai ingress controller, maka kita membuat gambarnya jadi lebih sederhana gitu ya, karena saya tarik sedikit. Jadinya yang terjadi adalah ini AKS, kita punya service gitu beberapa, maka si app gateway jadi seperti ada di sini gitu ya. Sebagian kakinya ada di dalam. Ini app gateway-nya. Ini gambaran aja ya. Sebenarnya sih dia ada di luar AKS gitu. Tapi dia sekaligus sebagai di sini kan WAF ya. Di sini dia sekaligus sebagai WAF, Web Application Firewall, tapi juga sekaligus membagi beban. Jadi dia juga sekaligus sebagai ingress controller gitu. Nah, harapannya dengan cara seperti ini jadi lebih simpel, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi traffic ya, karena jadinya nggak ada tambahan hop nih, langsung gitu dari app gateway langsung ke servicesnya kita di dalam AKS. Oke. Jadi kalau kita buka ke dalam Azure Portal, kita lihat sekarang di sini seperti biasa saya punya resource group namanya Azure Tips. Kemudian kita sudah punya satu VNet ya untuk nanti menempatkan AKS-nya. Di sini saya pakai 192.168.00/16 ya. Lumayan gede biar lebih simple. Sengaja saya pilih juga 192.168 karena saya akan menggunakan default CIDR untuk pod dan services dari AKS ya, yang menggunakan 10 gitu ya IP-nya. Nah, subnet kita udah sediakan satu subnet di sini untuk AKS 192.168.10/24. Ingat di video lain saya sudah jelaskan ya, ketika menggunakan CNI kita harus hati-hati dengan ini supaya jelas nanti berapa jumlah potnya gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan perlu lebih besar dari ini ya mungkin bisa pakai /23 atau /22 gitu ya, supaya lebih besar gitu kapasitinya. Nanti dengan menggunakan CLI, nanti ketika kita membuat app gateway ingress controller, sekaligus kita akan membuat subnet baru di sini gitu ya, untuk kebutuhan si app gateway. Oke. Jadi kalau kita buka CLI, pertama saya perlu mengambil ID dari subnet ini, karena nanti itu dibutuhkan gitu ya. AKS subnet ini ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat ini ID-nya. Saya copy untuk dimasukkan ke dalam command.
Saya copy dulu. Kemudian sekarang saya copy lengkap command-nya. Saya masukkan di sini. Paste. Oke, kita bahas sedikit. Sebentar, saya geser dulu gambar saya agak ke atas supaya nggak mengganggu ya. Jadi kita bahas pelan-pelan nih. Pertama, di sini kan ada kita lagi create AKS. Kita kasih nama Azure Tips AKS di sini, gitu ya. Kemudian kita menggunakan, kita menggunakan network plugin Azure atau CNI di sini. Jadi nanti pods-nya akan menggunakan IP dari VNet-nya juga. Kemudian untuk keperluan AJIC ya, di sini kita buat ingress app gateway. Jadi kita menempatkan satu option di sini bahwa app gateway akan dijadikan sebagai ingress controller. Oke. Selanjutnya kita kasih nama. Kemudian kita harus memberikan di sini CIDR yang akan dipakai oleh app gateway ya, 192.168.20/24. Jadi beda ya, tadi AKS-nya kita pakai di sini kita pakai 1.0, di sini untuk app gateway-nya kita pakai 2.0. Oke, jadi jangan overlap ya, teman-teman ya. Kemudian seperti biasa kita generate SSH key. Nah, di sini subnetnya ini tadi yang saya copy ya. Jadi ini adalah subnet ID yang tadi saya copy dari subnet yang tadi ya. Ini AKS subnet, ini ID-nya. Oke, jadi ini kita enter. Ini agak lama gitu ya runningnya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah AKS sudah selesai di create. Oke. Halo rekan-rekan, bisa lihat di sini kita sudah selesai ya. Ini sukses create. Kalau saya buka resource groupnya, masuk ke Azure Tips, kita bisa lihat di sini udah ada satu AKS-nya ya. Jadi kalau saya klik, kelihatan menggunakan CNI, Kubernetes versi ini sudah ada dan lain-lain. Kemudian kalau kita balik lagi ke resource groupnya, saya masuk ke VNet-nya, maka di sini ada juga subnet. Oke, udah dibuat ya. Jadi si app gateway akan ada di sini. Dan kalau rekan-rekan familiar dengan struktur di AKS, maka sebenarnya semua resources-nya ada di sebuah resource group baru ya, namanya ini ya, MC Azure Tips bla bla bla, sesuai dengan namanya ya. Jadi semuanya ada di sini ya. App gateway-nya ada di sini nih. Jadi kalau kita klik app gateway-nya, kita langsung bisa lihat ini IP public-nya dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kalau saya ambil kredensial ya, supaya kita bisa masuk ke dalam keep control get pods min a. Oke, kita bisa lihat di sini sudah ada satu buah pod ya sebagai ingress dari app gateway. Jadi di sini sebenarnya intinya. Oke. Nah, supaya kita bisa ngetes, tentunya paling enak kalau kita deploy aplikasi. Saya kebetulan ada satu aplikasi, bukan aplikasi sih, satu buah pod dari Microsoft gitu ya, isinya ASP.NET kosong gitu. Jadi kita bisa deploy. Oke. Kalau kita mau lihat isinya, ini ya, kita klik. Rekan-rekan bisa lihat sebenarnya simple aja gitu ya. Jadi di sini image-nya pakai image standar, isinya ASP.NET App, nggak ada apa-apa sih, cuman default aja port 80. Ini service-nya ASP.NET dan di sini ingress-nya ya. Perhatikan bahwa ingress-nya itu pakai App Gateway
Dan rule-nya simple aja, slash itu masuk ke ASP.NET App. Ya, kita buat simple aja. Jadi kalau kita lihat di sini keep control get ingress ya kalau nggak salah. Yap, masih belum. Bentar lagi, harusnya perlu beberapa saat sebelum IP-nya masuk. Harusnya nanti IP-nya sama dengan IP-nya ini ya, front end-nya si app gateway gitu ya, public IP-nya gitu. Tapi untuk membuktikan, kita tunggu sebentar. Biasanya sih perlu sekitar 1 menit gitu ya untuk masuk. Oke, kita lihat kembali. Kita coba lagi ya. Get ingress. Ya, bisa dilihat di sini ya, IP-nya persis sama antara yang muncul di sini dengan IP dari app gateway, karena memang kita pakai IP-nya gateway, app gateway gitu ya. Jadi kalau ini kita copy, kita browsing ke page tersebut ya. Ini aplikasi kosong sih gitu ya, ASP.NET, hanya untuk menunjukkan aja bahwa ingress controller sudah berjalan gitu. Sebenarnya yang tadi saya lakukan kan langsung buat ingress controller sekaligus dengan AKS cluster baru gitu ya. Sebenarnya tentunya ada cara untuk menambahkan ingress controller ini di cluster yang sudah ada gitu ya, brownfield istilahnya gitu. Nah, saya nggak tunjukkan di sini, yang saya tunjukkan sekaligus kita buat AKS cluster baru, sekaligus juga kita deploy gitu ya app gateway-nya. Di referensi ada, nanti saya taruh juga di bagian referensi dari video ini, rekan-rekan bisa lihat. Bedanya adalah karena tadi klasternya udah ada, karena klasternya udah ada, maka teman-teman harus buat dulu app gateway-nya gitu ya, baru dimasukkan sebagai ingress controller. Kalau yang tadi yang greenfield, yang baru benar-benar kan sekaligus saya buat klasternya, sekaligus juga saya buat app gateway-nya gitu ya, bedanya di sana. Oke, jadi semoga video saya kali ini membantu rekan-rekan semua. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silakan berikan di komentar supaya itu menjadi masukan juga buat saya nanti di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.